Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Puji beserta dengan syukur, mari sama-sama kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salah dan salam mari pula kita sampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli dan sahabat sekalian. Yang kami hormati segenap lapisan bapak-bapak yang terikat dengan kepanitiaan masjid dan pengajian, yang kami muliakan seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada malam ini kita akan menganalisa dalam memahami dan agak sedikit mendalami yang selalu kita ingat, yaitu dengan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang terhormat, sesudah kita memaklumi dan meyakini Allah itu punya sifat yang telah kita pelajari 1 sampai akhir, lalu perlu pula kita menganalisa sifat-sifat itu. Kalau kita ingat kembali kepada 2, adakala sifat 1 sampai akhir kaitannya dengan zat, adakala sifat 1 sampai akhir kaitannya dengan adalah af'al. Sehingga dalam tauhid diistilah sifat zat dan sifat kerja. Bagaimana pengertian sifat zat dan sifat kerja? Yang pertama adalah sifat zat sesudah kita yakini wujud. Bagaimana sifat zat wujud? Artinya bagaimana wujud yang wujud itu bisa kerja. Bagaimana sifat wujud yang wujud itu adalah bisa berbuat. Tentu inilah yang kira-kira dari sifat wujud sampai kalam itu ada yang kaitannya dengan sifat zat, dan adakala sifat itu kaitannya dengan af'al. Yang mana sifat yang terkait dengan zat, artinya untuk menentukan bagaimanakah zat yang dengan zat tersebut bisa semuanya. Maka inilah sifat 5 ataupun sifat 2 sampai 6 daripada urut yang pertama. Terhitung daripada sifat qidam sampai wahdaniyah, ini diistilah dalam akidah adapun dalam tauhid diberi nama sifat zat. Artinya apa? Sifat untuk menentukan zat Allah yang telah diyakini ada. Kalau demikian, kalau bukan sebagaimana yang telah ditentukan oleh sifat ini, maka itu adalah bukan zat Allah yang telah kita yakini ada. Kalau demikian, sifat Allah yang telah kita yakini Allah itu ada, adanya bagaimana? Ada yang ada pada Allah Ta'ala harus bersifat dengan sifat adalah qidam. Apa maknanya? Zat yang ada pada Allah harus bersifat dengan sifat qidam. Ada itu jangan adalah dikarenakan ada sesuatu yang lain. Artinya bukan ada itu karena tidak lagi ada, tidak ada. Maka karenanya qidam itulah menentukan untuk bagaimana menentukan ada yang ada pada Allah. Artinya Allah ta'akuina kibana yang maksud ba Allah. Na yang na ba Tuhan, na kan karena hanalihana. Kalau sesuatu yang na karena kaiminahana, ada na pih kai kena. Kalau demikian yang toh yang kena na kan karena hanali sifat hana, tetapi na yang adalah na yang na ba Allah kiban na karena hana sifat hana. Ini sudah berulang kali kita ambil. Cuma merupakan ulangan supaya memang lebih kuat dalam ingatan. Kalau demikian Allah Ta'ala itu ada. Sesudah kita yakini Allah itu ada adalah Allah Ta'ala itu ada, bukan sudah hilang tidak ada. Tapi bagaimana juga kita yakini Allah itu ada? Kenapa juga kita meyakini Allah Ta'ala itu ada? Dikarenakan karena yakin kita pula pada Allah itu tidak ada sifat tidak ada.
Sifat tidak ada yang mana? Tidak ada. Sifat tidak ada sebelum ada. Kalau demikian Allah Ta'ala itu ada adalah ada bukan karena hilang tidak ada. Tetapi apa juga ada yang ada pada Allah karena pada Allah itu tidak pernah ada sifat tidak ada. Zat inilah yang bisa bekerja. Kemudian sifat yang kedua untuk menentukan zat bagaimana? Ada yang bagaimana yang bisa bekerja. Zat yang kita yakini ada syarat yang kedua. Ada itu bukan karena belum datang tidak ada. Tetapi adalah ada itu bukan ketergantiannya, ketergantungan karena belum datang tidak ada. Kalau memang sesuatu yang ada tapi selama belum datang sifat tidak ada, zat ini tidak bisa bekerja. Tetapi zat Allah lah, sifat Allah Ta'ala itu yang bersifat ijad, menjadikan. Kenapa Allah bisa menjadikan sesuatu? Karena Allah itu ada. Bagaimana ada yang bisa menjadikan? Dua. Ada dengan karena tidak pernah ada sifat tidak ada. Adakala tidak pernah ada sifat tidak ada sebelum ada. Adakala tidak pernah datang sifat tidak ada sesudah ada. Dan inilah yang bisa bekerja. Kemudian kita cari yang lain daripada Allah, di manakah ada satu zat yang memang punya sifat demikian? Ada zat, tetapi adalah zat itu adalah kenapa dia ada? Justru karena sudah ada tidak lagi sifat tidak ada. Hilang sifat tidak ada, baru ada. Kenapa dia masih ada? Karena sementara menunggu belum datang sifat tidak ada. Zat yang begini bisakah bekerja? Tidak bisa. Kalau demikian Allah Subhanahu wa taala itu ada sifat kerja, kudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam itu, kenapa Allah itu bisa bekerja? Sanggup bekerja Allah Taala, sanggup tafsir, sanggup menjadikan barang yang belum ada, dan sanggup mengembalikan barang yang sudah ada kepada tidak ada. Kenapa sanggup? Karena ada Allah punya sifat yang memang berbeda dengan ada yang ada alam. Yaitu kalau begini kita yakini, kalau demikian qidam dan baka ini diberi nama dengan sifat zat. Artinya bagaimana zat Allah Ta'ala yang kita yakini ada harus tidak bisa lepas dengan dua macam ini. Sudah. Lalu bagaimana juga ada yang ada pada Allah yang kita yakini. Inilah juga sebagaimana hafalan kita sesudah kita menghafal qidam dan baka, juga kita menghafal qiyamhu binafsih. Adapun kita menghafal mukhalafatuhu lil hawadith. Maknanya apa? Maknanya yaitu mukhalafah. Karena inilah menunjukkan beda. Bagaimana beda? Yang bedanya adalah ada. Ada Allah bukan karena hilang tidak ada. Dan ada Allah bukan karena sementara menunggu kapan datang tidak ada. Tetapi ada Allah adalah kenapa Allah itu ada. Justru karena pada Allah tidak pernah ada di belakangnya sifat tidak ada. Dan kita yakini pula yang bahwa sifat tidak ada ke depan tidak akan bertemu dengan Allah. Maka di satu sisi Allah memang begitu ada yang ada pada Allah. Di lain pihak ada yang ada pada kita, itu terbalik. Kenapa kita ada? Soalnya tidak ada lagi sifat tidak ada. Dan kenapa kita masih ada? Karena menunggu belum datang sifat tidak ada. Manusia yang lahir tahun 2021, 2020 belum ada. Dan manusia yang masih ada 2021, tetapi belum tentu 2022 masih ada. Kalau demikian manusia sanggup bekerja? Tidak sanggup. Apa mana enggak sanggup bekerja? Tidak sanggup memberi taksir. Menjadikan yang belum ada, dan mengembalikan yang sudah ada kepada tidak ada, tidak sanggup. Kalau begitu yakinilah kita, beginilah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau begitu kita maklum ini diberikan nama sifat zat. Sifat begini inilah yang ada pada wujud Allah Ta'ala. Sudah dua. Bagaimana lagi ada yang ada pada Allah yang pada akhirnya ada sifat fi'il, ada kerja. Yaitu dengan istilah yang telah kita pelajari, qiyamhu binafsih. Memang ini agak sedikit payah kita analisa. Namun payah ini fardu'in. Namun payah ini fardu'in. Mana fardu'in apa? Wajib individu. Beda dengan sifatnya kerja sunat.
kerja dapat pahala, tidak kerja enggak dapat dosa. Tapi ini fardhu ain, bisa dapat pahala, tidak bisa tidak boleh. Maka karenanya kebiasaan kita adalah buru-buru barang, ada boleh, tidak ada boleh. Kita tinggal barang yang tidak boleh ada. Ini sudah biasa kita nak. Barang yang hanjihan berbacut, barang yang jihana ini yang berajmaut nak. Yang sifat manusia nak. Tetapi sebelum kita masuk dalam kerja, ingat dulu mana yang tidak boleh. Itu dulu kita utamakan. Sesudah itu telah kita utamakan, baru kita masuk kepada mana yang lebih baik. Tetapi mana yang lebih baik itu yang kita buru, mana yang mesti itu kita tinggalkan. Ini satu keanehan. Maka karenanya inilah sifat manusia. Maka ini mau tidak mau harus ada. Kenapa? Kalau belum bisa kita pisah Allah dengan alam, sama dengan kita belum dianggap, itu sudah selesai. Sudah 3. Sudah mukhalafah, sudah qiyamuhu. Baru masuk kita kepada qiyamuhu. Apa itu juga qiyamuhu? Qiyamuhu ini sifat untuk menentukan bagaimana zat. Makna qiyamuhu itu adalah tidak ada zat itu penyebab dengan satu lain hal. Artinya apa? Walaupun telah kita beri makna dengan qiyamuhu berdiri dengan sendirinya, enggak memerlukan kepada lain, inilah maknanya adalah Allah itu ada, tidak membutuhkan kepada dari bahan apa ada. Allah itu ada, enggak membutuhkan kepada siapa yang mengadakan. Kalau demikian, sesuatu zat yang ada karena ada bahannya, sesuatu zat karena memang ada yang menjadinya, maka zat itu tidak bisa bekerja, tidak bisa menjadikan yang lain, justru karena dia dijadikan oleh orang lain. Tidak bisa adalah mengadakan barang lain karena pada dia itu ada orang lain. Inilah ahad. Kalau demikian kita melihat pada kita ada yang lain, ada yang lain. Kalau pada kita ada yang lain, yakinilah yang bawah kita enggak bisa menjadi yang lain. Pada Allah ada yang lain, tidak ada yang lain, maka karenanya Allah bisa menjadikan yang lain. Mungkin agak rumus beda beu niku. Bak katanya na pulain, maka haid dah pegat pulain niku. Pada Allah Taala hana lain ni bak draw ke, maka Allah Taala pegat yang kan draw niku. Idanya na lain, putra lain sajantik na bahan dasar niku, tuliang asal tuliang kulit mandum nan niku. Dan na lain benar asal pegat niku. Draw teh na urang lain sajantik bahan, dan kitanya na urang lain dokang pegat. Dan pegat barang lain haid. Pakan istilah ji, merawat diri pegat legap, kebang tanya tanya pegat gap niku. Itu singkat kata. Tetapi Allah kenapa sanggup menjadikan yang lain? Pakan Allah ni pegat barang yang dalamna. Karena Allah hana lain. Pua lain, apakah bahan Allah Taala ada resepnya? Tidak ada. Apakah Allah Taala ada yang menjadikannya? Tidak ada. Mengingat pada wujud Allah tidak ada yang lain, baik sebagai bahan dasar, tidak ada yang lain, baik sebagai orang yang bekerja di atas bahan dasar, maka karenanya Allah sanggup menjadikan yang lain. Bahkan Allah ini bukan alam. Alam ini bukan Allah. Allah itu bukan alam. Kenapa Allah sanggup menjadikan alam? Padahal alam itu dalam posisi tidak ada. Karena pada Allah Ta'ala itu tidak pernah ada yang lain selain daripada dia. Tetapi danyo pakan hae pegat naku. Karena bak danyo juga memang terhenti payah pegat liur lain. Sama dengan hana mungkin kita nyo bicara ngurus lain, kita nyo pula kira-kira payah minta jarang buat urus lain naku. Hana mungkin kita nyo bisa tabi kur lain, padahal punya nabak nyo juga terhenti payah ibili gap lain kita nyo lain naku. Kalaulah secara pandangan lahir, kita nyo tukang beri, apa juga kita nyo itu saluran. Yang beri kita nyo cuma melalui kita nyo naku. Iya di puncak gunung, tapi saluran irigasi itu melalui wasilah. Yang rabut kan saluran, kan luang yang pergi apa iya, tapi luang dah tempat iya naku. Oleh karena yang demikian, jadi sesuatu daripada alam itu adalah demikian pula segala benda yang lain. Allah yang menjadikan. Salurnya bagaimana? Nah tukang. Salurnya bagaimana? Nah urung purno patikula. Jalurnya bagaimana? Nah urung jupeng. Jalurnya bagaimana? Nah melalui makanan kenyang. Jalurnya bagaimana? Melalui mata maka tapi semuanya ini adalah saluran. Ini sudahlah makna qiyamuhu bi nafsi. Lalu kemudian sifat Allah yang bisa bekerja yang terakhir yaitu wahdaniyah. Kenapa itu wahdaniyah merupakan syarat untuk bisa bekerja?
juga mirip-mirip dengan analisa yang sudah lalu. Karena pada Allah Ta'ala itu tidak ada yang memang menduakan. Karena bahasa wahdaniyah kan hana dua. Hana yang mendua. Ilikut macam tu. Menyo hana dua, nyo kau ke macam tu. Kan hana dua, hana yang mendua. Beda hana dua, beda hana yang mendua. Karena apa? Kan tak kena dua. Nah kalau hana yang mendua. Tapi menyonya mendua hana dua apa yang minta nengko nyok tangga ya. Hana dua maka hana yang mendua hana dua inilah tidak ada susunan, tidak ada bahan, tidak ada terkib, maka tidak ada yang mendua, pasti tidak ada dua. Kalau demikian karena kita ada yang mendua, so mendua katanya nah A, na, B, na, C bahan bakar, bahan dasar. Na si A, na si B tukang B. Maka na dua, na si roti pak orang lain itu. Kenapa juga ada yang kedua? Karena pada tubuh kita ada yang mendua. Kenapa Allah tidak pernah ada dua? Justru karena pada Allah tidak ada yang mendua. Kalau demikian adalah satu Allah Ta'ala itu dua sisi tinjauan. Sisi yang pertama tidak ada yang mendua dan sisi yang kedua tidak ada dua. Kalau kita yakini saja tidak ada dua, tapi belum kita ngakui tidak ada yang mendua, ini belum dianggap sempurna dalam akidah. Bagaimana juga kesempurnaan akidah kita? Dua-dua harus kita yakini. Bagaimana kita meyakini Allah itu satu, yakini tidak ada yang mendua. Lalu pasti kita yakini tidak ada dua. Tapi kalau kita yakini Allah Ta'ala itu tidak ada dua, persoalan ada yang menduakan masih faham, ini belum diisin oleh agama. Maka kekentik yang purna-purna oleh dingkulang dan nyawa beta pada wahdaniyah itu harus hilang kamu tasil dan pada wahdaniyah harus hilang kamu pasil. Ini bukan bahasa yang sekarang, bahasa sudah dulu. Artinya mana apa? Tidak ada yang menduakan, itulah kamu tasil, dan tidak ada dua, itu kamu pasil. Istilah yang lain, tidak ada dua dalam hitungan, lalu tidak ada dua dalam bilangan. Sudah lengkap? Sudah lengkap. Qidam, baka, qiyamuhu, mukhalafah, wahdaniyah. Ini sudah posisi sifat zat. Nyanban zat Tuhan. Apabila nyanban zat Allah Ta'ala sama dengan pakri, kiban dema, dia katanya kita yakin, nah sama dengan zat alin, hana. Penyawanan Allah Ta'ala ini sifat zat Allah demikian. Lalu kalau memang Allah begini ada yang ada pada Allah, ini sudah diberi, sudah bersih, ini Allah, ini Allah. Allah yang sudah memang lengkap dengan sifat ini dan sudah tidak pernah ada sedikit pun sifat kekurangan, apakah Allah itu ada kerja? Itulah kita yakini pula pada Allah itu ada sifat ijad. Kalau dalam istilah hafalan ada sifat wallahu khalaqakum dalam sifat bacaan. Dalam bacaan kita wallahu khalaqakum menunjukkan Allah itu ada yang bekerja. Dalam sifat ingatan Allah Ta'ala itu ada ijad dan takhlek. Kalau demikian adalah kita meyakini pula yang bahwa Allah Ta'ala itu ada sifat menjadikan. Di antara sifat Tuhan semujud. Puatan yang dipejit oleh Allah Ta'ala. Pejit barang yang galamna, dipejit kena. Nyo ijat ke kun. Puatan yang kena pejit barang yang kena puwa kepada hana ke kun iak dam. Sama dengan itu kerja. Kerja Allah ijat menjadikan yang belum ada supaya ada. Dan kerja Allah itu ada mengembalikan yang sudah ada kepada tidak ada. Kalau demikian kerjanya itu dua. Setiap barang yang ada itu diijad, dijadikan oleh Allah. Setiap barang yang kembali kepada tidak ada itu dijadikan juga oleh Allah Ta'ala. Ini adalah dalam sisi keyakinan. Demikian pula dalam sisi kira-kira kita pahami sesudah dia kejadian. Ka terjadi kita yakin karena nepejil di Tuhan. Ka hanale kita yakin karena kana pahana di Tuhan. Alnya lahir lihat apa barang tak paham nyo kena kerawai nyo kena kerawai hananyo pikan hana kerawai niku pakricit adalah Allah Ta'ala meniadakan dan Allah Ta'ala mengadakan. Lalu ini adalah sifat zat. Sifat zat lain dengan hukum ji. Sifat adalah pejat zat niku. Sifat zat itu kembali kepada Allah. Lalu kemudian hukum matih berlaku datih buat sifat zat itu berlaku hukum syarak teman-temanku. Allah pejut. Itu hak Allah, prerogatif Tuhan. Barang yang kena pejut dapat tentu hukum oleh Tuhan aku. Pejut alam ini kerja Allah.
Alam yang kena pegat, dia hukum oleh Tuhan, yang hukum syariat. Kalau demikian, yang kedanya taklif bakri, hukum yang ke syariat, amar nahi. Yang you lebih fala, yang nedam adalah nabi theta. Jangan bi fala dan bi theta adalah kena atih pejut. Kan atih pejut, karena pejut itu buat Tuhan aku. Pejut nabi fala dan nabi theta adalah atih kerja dan atih barang yang kena pejut oleh Tuhan aku. Banyak barang yang kena pejut oleh Tuhan yang sesuai lagi ni, you ada berbuat ke ken amari sabu bi fala. Banyak barang yang kalian pejut oleh Allah Ta'ala yang Nabi perintah piyuh iaitu dengan nahi, maka ada kerja mertemu dosa. Penyonan mertemu dosa dan mertemu kira-kira fala. Dosa itu hanagat dan fala itu gad. Penyonan adalah gad dan hanagat itu hukum melih pejut. Kan gad dengan hanagat itu hukum pejut. Kalau demikian tidak boleh kita nyatakan ada yang tidak baik Allah menjadikan. Hanya tak pegah Tuhan pegat-pegat beruk naku. Hanya tak pegat Allah Ta'ala pegat buah naga naku. Bahkan karena pegat itu belum ada hukum naku. Sesapi jadi hukum adalah bekerja di barang yang kagak pegat naku. Hana mesti naku. Kenapa Allah Ta'ala menjadikan itu tidak ada tujuan. Sedangkan kita menjadikan ada keperluan naku. Kenapa keperluan terpegat jalan? Nyak mangat hubungan kira-kira jalan hubungan dengan orang jin naku. Nyak na reja. Bahkan tak pegat menau karena nyak mutemu kira-kira mudah kerja naku. Kenapa menjadi mudah? Karena supaya dengan mencari mudah, tanda kita belum mudah itu dalam posisi kurang. Gimana? Tahu rumah, hanjit pada motor, payah jangan dapat. Dan aku ring. Maka pegat jalannya, kira-kira gadah kurangnya macam aku. Lalu kemudian Allah Ta'ala kepegatnya kepuhana perlaya. Kenapa Allah enggak perlu memang untuk menyempurnakan kekurangan? Karena pada Allah tidak ada kurang. Itulah sifat qidam, baka, mukhalafah dan wadaniyah. Ini yang kehendak sifat menghilangkan kekurangan. Sehingga dalam tauhid diberi nama qidam, baka, mukhalafah, qiyamuhu, wahdaniyah, sifat takhalli. Artinya sifat untuk membersihi segala sifat kekurangan. Kalau seluruh sifat kekurangan sudah tidak ada lagi pada Allah Ta'ala, artinya memang tidak ada. Jangan kita anggap sifat kekurangan sudah hilang pada Allah, ini tidak boleh. Menyotai dikit sifat kurang pada Tuhan kagadah, nyo sagai-sagai hanjir aku. Banyak kagadah pom-pom. Banyak dah kagadah pom-pom pakai hanjit. Tidak ada kagadah lemau, nah lemau berkan. Nah, mana dia kagadah. Ini menyedap pegah kagadah kurang you dalam gadah. Nah kurang ba Tuhan sakai-sakai kan aku. Pecit ba Allah Taala kan gadah kurang hana aku. Ba Allah Ta'ala kan kagadah bodoh, tetapi maka terus jarang idanya karena kagadah kurang, karena kagadah bodoh maka hilah jarang. Tetapi Allah Ta'ala carangkan karena kahana le bodoh naku, karena hana bodoh. Inilah mukhalafah naku. Maka dengan karenanya yang mana yang dianggap sempurna? Yang dianggap sempurna adalah satu zat yang tidak ada kurang. Tetapi satu zat yang tidak lagi kurang, walaupun sudah agak ada lagi kurang, dia enggak sempurna. Dengan jalan demikian dan perintah yang kan Allah pada drona yang sempurna, mesti rawatan ke. Kaya kan sempurna, carang kan sempurna, demikian pula kan sempurna. Apakah? Karena semuanya yang carang, pandai, kuat, kaya, semuanya itu sesudah hilang lawan. Sebelum carang, hidup ilai bodoh. Sebelum kaya, hidup ilai miskin. Sebelum raya, hidup ilai ubid. Kenapa dikeraya? Karena kecilnya sudah hilang. Kenapa dikatakan kaya? Karena miskinnya sudah hilang. Kenapa dianggap kerana orang itu kerja? Adalah sifat duduknya sudah hilang. Bagaimana sifat Allah Ta'ala ke kentik kerja kedanya terbatas. Terbatas buat manusia. Kiban buat selama 30 buat. Yuh lapeh hana. Selama 30 buat anti lapeh hana. Bagaimana Allah Ta'ala bekerja kapan ada berhenti? Tidak pernah ada berhenti pada Allah. Karena Allah itu sifatnya kerja. Kenapa kerja? Karena pada Allah tidak ada sifat berhenti. Hana sifat berhenti pada Tuhan. Kenapa kita bicara? Karena kita tidak ada lagi sukut. Bahkan pegahaba hana le iem. Dit natre pegahaba dang iem. Dit natre mututo karena dadang iem. Bahkan ke urung mututo karena jika le urung iem. Tadanya yang Allah Ta'ala mututo yang mana aku kalam Tuhan. Ne pegahaba le Allah Ta'ala karena hana le ne iem. Ne pegahaba Allah dang ne iem. Nyomanan kan aku. Kenapa juga kan demikian? Karena begini adalah terbatas.
Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah satu zat yang tidak pernah dibatasi oleh sesuatu. Tidak pernah dibatasi oleh zaman pada Allah. Tidak pernah dibatasi oleh tempat pada Allah. Tidak pernah dibatasi oleh kaifiat model pada Allah. Tidak pernah dibatasi oleh jihad pada Allah. Jangan sekali-kali kita meyakini Allah dibatasi oleh zaman. Tahun ini sampai tahun ini. Tidak boleh. Tidak boleh keyakini Allah dibatasi oleh tempat. Dari sini, di sini, di tengah-tengah inilah Allah. Tidak boleh. Tidak boleh kita batasinya bahwa Allah Ta'ala begini. Bukan lagi duduk tapi sudah berdiri. Bukan lagi berdiri dia tapi sudah tidur. Tidak boleh. Jangan sekali-kali kita batasi Allah Ta'ala dengan jihad. Di mana Tuhan? Di bawah, di kiri, di kanan, di belakang, di atas. Tidak boleh. Karena kenapa? Semua ini tidak boleh ada pada Allah. Allah Ta'ala itu satu zat yang tidak terikat dengan zaman. Satu zat yang tidak terikat dengan tempat. Satu zat yang tidak terikat dengan model. Dan satu zat yang tidak terikat dengan jihad, dengan arah. Kenapa tidak terikat? Kalau terikat sudah kurang. Upau kurang temikat nak kau. Ada katanya tak water meyup nah nak. Pandai menjaga tak water kan meyup nak kau. Bawa tak water dia tu. Anak katanya meyup. Ada meyup mana ada tu nak kau. Nyok terbatas kan kau. Mamanya terbatas Allah Taala apa meyup. Warnanya ada tu. Oh waternya hana meyup. Oh meyup water. Nyo juga anjir kami kat bantapah pernah nak kau. Jadi dengan karenanya jangan sedikit pun terbayang Allah itu punya jihad. Sedikit pun enggak boleh. Kenapa? Kalau analisa yang begini, terbataslah Allah Subhanahu wa taala. Keterbatasan itu menunjukkan satu kekurangan. Kekurangan itu satu kelemahan. Kelemahan itu bukan sifat Allah. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat. Kira-kira waktu lebih kurang 10 menit lagi. 10 menit lagi. Kita sudah bicara 15 atau 20 menit. Tentu 20 di dalam penyampaian. InsyaAllah saya beri waktu 10 menit di dalam melakukan tanggapan atau menanggapi. Kalau memang ada bapak-bapak menanggapi, insyaAllah bisa. Tapi kalau agak ada yang menanggapi, kita akan lanjutkan dalam masa 10 menit ke depan. Terima kasih. Coba bapak-bapak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, para jemaah semua, mungkin ada ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mulia Abu dan jamaah salat maghrib sekalian. Pertanyaan saya Abu, orang tidak meyakini ada surga dan ada neraka. Tapi dalam Al-Quran sudah disebutkan mantang ragu nyan urung lagi nyan hawa Abu. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi. Pertanyaan Bapak, urang hana yakin na surga ngan neraka pot rau komi. Put deca, buat salah. Kira-kira gadah dikeut aku. Coba kembali kepada pokok aku. Pokok yang kana rukun iman aku. Urang katanya cekun rukun iman. Ada rukun iman makna rukun resep pokok aku. Makna resep pokok bahan pokok nanti bahan pelengkap. Bahan pelengkap lain, bahan pengawet kan bahan pokok aku. Yang bahan pokok. Ong pisang, on putih nyan bahan timbahan aku. Bahan pokok, buah pengawet dalam cutnya kan bahan pokok aku. Kemudian bahan pokok dang ruku itidai sujud tahlil lebelah bohnya bahan pokok niku. Kemudian tamah kira-kira ayat, tamah subhana rabbiyal ala, tamah kira-kira innaka ghafurur rahim nyo resep niku pengawet. Kemudian menyatu daripada lebelah hana nyokan ke keun sembahyang niku. Pakan hanti rukun. Makbul keun bisa dikeun nan pula niku. Yang dikatakan orang mukmin itu rukunnya 6. Percaya adanya Allah. 1. Bagaimana percaya ada? Bagaimana analisa dengannya? Nah Tuhan, nah kibana, geraknya aku. Oh nah kau leganya, nyokal kenan aku. 2. Percaya ada Rasul. Nah Rasul, nah dah orang ji. Baik percaya, nah Rasul, nah tungkannya pindah tahir tiratuk lain. Nyanyian aku. Nah Rasul, nah tahu. Kibar Rasul kanyan, tenelihat pun hari kolam. Oh Nabi Allah no, percaya Rasul, nah lenyan, nalam. Nabi Isa, nyo Rasul, nyo lenyan, nalam. Nabi Muhammad, nyo Rasul, nya lenyan, hanya nalih niku. Ini percaya kepada Rasul. Percaya kepada para malaikat. Percaya ada malaikat. Dan dari apa dan bagaimana malaikat. Percaya itu ciptaan Allah. Percaya kepada surga.
percaya kepada neraka, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada adalah azab kubur. Kiamat itu Quran bicara, inna sa'ata atiyatan, inna sa'ah atiyah, la raiba fiha. Kejadian peristiwa masa akhir dunia itu atiyah, pasti datang. Jangan sedikit pun kamu ada ragu. Surga dan neraka itu jelas Quran. Innal ladzina amanu wa amilus salihat falahum jannatun. Neraka juga menan, orang yang kafir dan maksiat falahumun nar. Demikian pula adalah hadis yang lain. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru, kira-kira ji kan bil ma'asi. Sama dengan diji adalah dengan syahwati. Allah Ta'ala nekebah neraka jalan masuk ngan maksiat. Allah Ta'ala nekebah syurga jalan masuk ngan adalah taat. Memang syurga neraka memberi ketut hana. Sawanya mungkir hana syurga dan hana neraka, nyo adalah wajib qat'i geun. Mana wajib qat'i? Hana lebih paham yang menyatakan hana syurga. Tetapi kiban syurganyo, nyo mungkin nak urang dunia lebih, nak urang tapi syurga nan aku. Munyo dikonyan kan 7 lapis syurga, kan 8 pemah lagi nyo. Boleh medang khilaf. Na syurga hana khilaf qat'i. Dalam hukum fiqh penyakit yang tika dengan mukhalafah hukum qat'i. Artinya sabuh barang yang katah kok hana siropih lawan yang pegahkan mungkiri pada barangnya kan desya nako. Nauzubillah kafir nako. Nya balung hana syurga hana salah dalam keyakinan dan pokok akidah yang kata langgar le dan yang itu. Tuan-tuan kun menyo hana mengaku na syurga na neraka, nyo sebenarnya. Namun di makhluk. Di makhluk. Bahkan karena ini dijadikan. Ayat yang jelas tilkal jannatul lati uiddat lil muttaqin berkata Tuhan. Syurga na yang lu gubah kedraw Tuhan balungnya muttaqin. Dan ana nako. Kami ragu pakri, takut pengui Tuhan kadang hana. Jadi ujung-ujungnya inilah yang kira-kira baik nak ragu. Ya. Baik hana syurga, hana neraka, ujungnya pakri, hana kiamat nako. Hana kiamat pakri sama dengan dia, hana mana aja, hana jera pakri nako. Ada yang meninggal kabe, pakai meninggal, pakai bawa bukti lah nako. Orangnya meninggal orang Tuhan, sehingga kalau yang namanya yang meninggal Tuhan baru, yo kalau lain nako. Hanya kena paham juga, paham yang lainnya. Kesimpulan adalah paham yang lainnya adalah menurut agama gedam dan risiko ji raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi, lu yang betul nyo mungkin tak dua lah namanya. Orang gedanya hinoi masjidnya atau bak jalan. Deh dah dengar ajan atau tanya inau deh dah dengar ajan masjid lain. Atau tanya buat jalan. Nyan ki banjir aja bu. Katanya hana tak sembahyang kenan. Apa? Dua apa? Sudah. Dua apa bu? Sebab tu lihat ke kamar makmum baik li berhaba. Dah dengar orangnya tuku-tuku perah. Tapi di tanya kadang-kadang ba'ato saf ronan macam kosong. Tapi handa su tak tem hơi lain. Kenal. Yang iban so yang telah so yang betul. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tiada saja ada dengan adan. Karena tahu dengan jami dia nyawa nak. Tanya dia juga dia. Terus dia kemudian mengadan mengedong nama nak. Kau mana nak? Nak payah tu je. Ane tanya je terus dia hidup cuna be gelabeh nak. Kau tu mengadan cuna mana kau kan? Jadi nyentuh yang payah terjaga nak. Ya, garis raya ini adalah yang pun suud adan itu diperintah. Dan kemudian hana suud adan itu dilarang. Ubena larangan hana suud adan. Di antara memang bala-bala yang yukhafu nabagah Rasulullah. Yang takut, yang lebih raya takut. Dan hana lain tak takut, yang paling raya tak takut. Wati abihmu nepinah kalimat tauhid dari Allah. Nepahana selamat iman. Nyo hana li raya nya naku.
Aminyonan salah satu daripada penyebabnya hana seut azan dan karu tengah bangnya penyakit. Kemudian pak ke hojat dan sembahyang bak seut pun hana mesti niku. Karena pak yang dehbang mesti jak kenan wajib hana mesti niku. Artinya bila hana kejak pakri jeut baik tak fikir ke hana kejak jeut ke hana sembahyang le tengok niku. Nyanyi jeut niku. Dah. Dan yang kedua adalah azan itu dah kalian buat orang kepa azan i'lamun bidukhulil waqti. Azan itu ada dasar kepada Syafi'i i'lam bidukhulil waqti, memberitahu waktu sudah tiba. Apabila waktu sudah tiba pakri sama dengan dia kena sembahyang kajut. Sogot tirawa ngembak jamaah nyo kalau hukum niko. Sogot tirawa buat jamaah nyo kalau hukum. Sogot hinau ngahidih nyo kalau hukum niko. Dah dengar hinau buat masjid, tajak kedih buat balik, gak hinau. Dah sembahyang hinau nyo buat masjid nyo, tajak kedih je, gak tajak kedih niku. Jadi kan kira-kira menunjukkan part yang lebih daripada. Tetapi ke azan itu menunjukkan waktu sudah tiba. Dan yang kedua adalah yang pertanyaan tahu apa nama? Damang je. Hana pegah balik niku. Sama dengan dia, pajan bedah untuk dang sah niku. Sang menyuhan salah ingat talun tuang tulis. Fa iza faragal muadzinu minal iqamah qamu sang tulis. Nyo ke hadis kuatan kitab. Fa iza faragal muadzinu minal iqamati baru bedah. Urang bang ka selesai daripada iqamah. Iqamahnya na dua paham. Anda lihat kad iqamati salah atau kabih la ilaha illallah niku. Tapi yang lebih mirip iza faragal muadzinu minal iqamah kabeh la ilaha illallah baru dah. Tang mana lebih kita naku. Itu yang bawa Allah akbar pun mudah cuma dua naku kan salah naku. Yang tang dua bakri, dua yang tang. La ilaha illallah atau berdasarkan dia pendapat kada qamati salah atau dasar kada qamati salahnya la fa yaqamat patenya beda. Tak beda hawai salahan tetapi lebih jirah mede niku. Kadang-kadang kali puno kai demang langkam apa kedua lawan aku. Inilah sunat bedah di habisnya aku. Kedua lawan aku. Teman dawai bedah pakri. Apa punya? Apa pun aku. Ini yang bicara. Baik pegah habale pakri. Apabila kamat kali sama dengan bedah bagah-bagah. Bak bedah bagah-bagah laju. Apakah bedah bagahnya dikebi laju atau dalam bedahnya na kira-kira pengaturan sah. Rasulullah ada lihat adzan kamat. Lihat kaman ngedang Rasulullah ni perintah. Sawu sufufakum. Yang kali kaman. Sawu sufufakum kali kaman. Pokoknya sawu sufufakum ada bicara sesudah ahli kaman. Sawu dokang itu. Yang penting nak sawu. Ada kala draw imum. Ada kala kan imum. Pakrici kira-kira mau balik ke kan. Mamanya dilihat dalam Masjidil Haram. Kan kena balik tu. Dia kun sampai Allahu liman hamidah di imum. Rabbana walakal hamdu itu. Dia kun balik tu. Inilah kira-kira aja ada yang dapat sampaikan di lunduan menalimah. Bah, waktu sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.